Perhatikan di latihan 12. Tuhzaful alif wal lamu minal alamil muqtarani bihima 'inda nidai. Nahu al-hasanu ya hasanu. Dihazaf, dibuang alif dan lam dari nama yang disertai oleh alif dan lam 'inda nida ketika dipanggil. Jadi ada nama yang memakai alif lam. Jadi ada nama dalam bahasa Arab yang memakai alif lam. Maka ketika dipanggil dengan ya nida, maka alif lamnya dibuang. Contoh nama orang Al-Hasan. Namanya siapa? Al-Hasanu, Al-Husainu, Az-Zubairu, Al-Haris, misal Al-Bara. Itu kan nama-nama pakai alif lam. Nah, ketika kamu masukkan ya nida di depannya, maka alifnya dibuang, alif lamnya dibuang. Misalnya Al-Hasanu, bukan ya Al-Hasanu, tapi ya Hasanu. Paham? Az-Zubair, masukkan ya nida, ya Zubairu. Al-Haris, masukkan ya nida. Apa dia? Ya Harisu. Paham? Taib. Contohnya apa? Al-Hasanu, Al-Hasanu. Ini kan nama pakai alif lam. Al-Hasanu nama pakai alif lam. Nah, coba masukkan ya nida. Apakah ya Al-Hasanu atau ya Hasanu? Ya Hasanu. Oke. Nadil a'lam al-atiyata. Panggillah nama-nama yang berikut. Al-Husain. Coba masukkan ya nida. Ya Husainu. Az-Zubair. Ya Zubairu. Al-Harithu. Ya Harithu. Al-Bara'u. Ya Bara'u. Jadi kalau ada nama-nama dalam bahasa Arab memakai alif lam, maka ketika kita masukkan ya nida, ya untuk memanggil wahai di depannya, maka alif lamnya kita buang. Contohnya di sini Al-Husain, Az-Zubair, Al-Haris, Al-Bara, ya. Kalau kita masukkan ya nida di depannya, maka alif lamnya kita buang. Ya Husainu, ya Zubairu, ya Harisu, ya Bara'u. Paham? Paham tuan nak? Taib. Kemudian yang ke-13 an-nasab, yaitu pembangsaan, penyandaran. Ilhaqu ya'in musyaddadatin fi akhiril ism litadulla ala nisbatihi, yaitu menambahkan ya yang bertasdid di akhir isim, menambahkan ya yang bertasdid di akhir isim, bukan di akhir fiil, tapi di akhir isim, ya. Litadulla ala nisbatihi, untuk menunjukkan pembangsaannya, penisbatannya, afiliasinya, ya. Nahu, contoh, al-Hindu, negara India. Hindiyun, orang India, berarti orang yang dibangsakan ke bangsa India. Ini namanya ya nisbah, yaitu menambahkan ya yang bertasdid di akhir isim. Menambahkan ya yang bertasdid di akhir isim untuk menunjukkan nisbahnya, untuk menunjukkan afiliasinya. Paham? Contohnya al-Hindu. Mana al-Hindu? Negara India. Kalau kita mengatakan orang dari India, artinya orang yang dinisbahkan kepada India, maka kita katakan Hindiyun. Kalau perempuannya Hindiyatun. Indonesia, Indonesiun, paham? Saudiyah misalnya, Saudiyun. Misr, Misriyun. Paham tuan? Ini namanya apa? Ya nisbah. Ya-nya bertasdid. Ingat, ya-nya bertasdid. Ya bertasdid. Ini beda dengan ya mutakallim. Kalau ya mutakallim dia sukun. Kitabi, ya qalami, mudarrisi, ya baiti. Itu pakai ya yang sukun. Kalau ya nisbah dia ya bertasdid. Paham? Ya yang bertasdid. Taib. Contohnya al-Hindu. Apa nisbah kepada al-Hindu? Hindiyun, berarti orang India. Al-Iraqu, negara Irak. Kalau orang Irak, Iraqiyun. Paham tu? Paham tu nak? Iraqiyun. Taib. Nah, kalau ada isim yang memakai tak marbuta di akhirnya, ketika nisbah taknya dibuang. Contoh Makkah. Kan pakai alif lam, pakai apa ni? Pakai tak marbuta di akhirnya. Maka ketika nisbah taknya dibuang. Bukan Makkati, tapi Makki. Madinah, Madani, Al-Qahira, Al-Qahiri. Paham? Kalau pakai alif lam. Taib, Al-Iraqu, negara Irak. Kalau orang Irak, Iraqiyun. Kalau mudzakkar, Iraqiyatun. Kalau muannas, kalau banyak mudzakkar, Al-Iraqiyun. Banyak muannas, Al-Iraqiyat. Begitu juga Indonesia misalnya. Orang Indonesia apa? Indonesiun. Orang Indonesia perempuan satu. Indonesia tuh. Jadi saya orang Indonesia. Maka kamu kata saya orang Indonesia. Kalau saya laki-laki saya katakan ana Indonesiun. Paham? Kalau kamu perempuan mengatakan saya orang Indonesia, dalam bahasa Arabnya ana Indonesia tuh. Paham? Kalau banyak, saya laki-laki banyak orang Indonesia semua, maka kita katakan nahnu Indonesiuna. Kalau perempuan nahnu Indonesiyat. Paham? Jamakkan jamak muannas salim. Taib di sini al-Iraqu Iraqiyun. Taib, latihannya bagaimana menisbahkan kepada nama-nama berikut atau isim-isim berikut. Unsub ilal asma'i al-atiyah. Nisbahkanlah kepada nama-nama yang berikut. As-Sudan, negara Sudan. Coba kalau orang Sudan apa nanti? As-Sudaniyu, negara As-Sudan, negara Sudan.
As-Sudaniyu orang Sudan. Tahu Sudan kan? Selatan Mesir. Mesir, kemudian di bawahnya negara apa? Negara Sudan. As-Sudan apa nisbahnya? As-Sudaniyu. Taib al-Yaban anti. Tambahkan ya musyaddadah di akhirnya yang bertasdid. Al-Yabanu. Al-Yabaniyu orang Jepang. Al-Yaban negara Jepang. Al-Yabaniyu orang Jepang. Taib. Lanjut. An-Nahu. Nanti. Naam, Azza. An-Nahu. Apa nisbahnya? Tambahkan ya musyaddadah di akhirnya. Ini siapa nih? Nanti. Naam. An-Nahwiyu. An-Nahu yaitu pelajar Nahu. An-Nahwi ahli Nahu atau yang berhubungan dengan Nahu. Al-Kuwaitu. Apa nisbahnya? Apa nisbah? Tambahkan ya musyaddadah sudah selesai. Al-Kuwaitiyu. Al-Kuwaiti bukan Kuwaitiau. Al-Kuwaitiyu. Kuwait, Al-Kuwait negara Kuwait. Kalau negara orang Kuwait Al-Kuwaitiyu ada ya-nya. Baik, ad-din. Ad-diniyu. Paham? Ad-diniyu. Ad-din agama, ad-diniyu yang berhubungan dengan keagamaan. At-tarikh sejarah. At-tarikhiyu yang berhubungan dengan sejarah. Al-akhu. Apa nisbahnya? Nisbahnya akhawiyun karena al-akhu itu dari kata akhawun, ada waw di akhirnya. Ketika dinisbahkan akhun itu dia dari tiga huruf. Apa asalnya akhun? Akhawun. Apa asalnya? Akhawun karena tidak ada benda dalam bahasa Arab yang kurang dari 3 huruf. Jadi akhun itu asalnya akhawun, abun asalnya abawun. Ketika dinisbahkan maka huruf yang dihilangkan dikembalikan lagi. Akhun asalnya akhawun, ketika dinisbahkan maka dia kembali lagi akhawiyun. Abun abawiyun, kebapaan abawiyun. Akhun akhawiyun, persaudaraan. Nabiyun apa nisbahnya? Nabawiyun ya, an-nabawi an-nabi apa? Nabawiyun. Taib. Ini nisbah ya, nisbah kepada bisa nisbah kepada apa namanya negara, bisa nisbah kepada kota, bisa nisbah kepada apa namanya suku, bisa nisbah kepada pekerjaan, bisa nisbah kepada apa namanya hal-hal yang lain. Bisa kepada negara, misalnya Indonesia, nisbah kepada Indonesia apa? Indonesiun. Bisa juga kepada suku, ya misalnya sukunya apa? Misalnya Quraisy, Quraisyun, paham? Taib. Misalnya juga nisbah kepada negara. Al-Yaban, Yabaniyun, ya Thailand, Thailandiyun, ya Mesir, Misriyun, Sudan, Sudaniyun dan seterusnya. Paham? Latihan ke-14, istakhrij minad darsi amsilatan lin nasab. Ya, keluarkan dari pelajaran contoh-contoh bagi nisbah. Mana contohnya? Apa contoh dari dialog? Dari dialog di halaman berapa kemarin? Halaman 24. Mana yang merupakan kata-kata yang ditambahi ya nisbah di sini? Mana? Ada yang ketemu? Pakistaniyun. Izan anta Pakistaniyun. Kalau negara Pakistan, Pakistan. Orang Pakistan, Pakistaniyun. Jadi kalau kamu mengatakan saya orang Pakistan, apa bahasa Arabnya? Ana Pakistan atau Pakistaniyun? Ana Pakistaniyun. Huwa Hindiyun, ya. Apalagi yang lain? Mana lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada? Nah, Nabawi fil Masjidin Nabawi. An-Nabawi nisbah kepada apa? Nabiyun. Apa lagi? Nah itu aja ya yang nisbah ya. Baik. Itu contoh-contoh apa namanya isim-isim yang mansub yang dinisbahkan. Nomor 15 ukhar. Ukhar jam'u ukhra. Kata ukhar adalah jamak dari kata ukhra. Ukhra adalah yang lain untuk muannas. Akhar mudzakarnya, kemudian ukhra muannasnya. Kita katakan kitabun akhar, qalamun akhar, ustazun akhar, paham? Faslun akhar, talibun akhar. Muannasnya apa akhar? Bukan akhir ya, akhar. Akhar yang lain artinya. Kalau akhir yang akhir, apa akhar yang lain?
Paham? Akhukal akhar, saudara laki-lakimu yang lain. Nah, muannas dari akhar adalah ukhra. Apa muannasnya? Ukhra. Misalnya madrasatun akhar atau madrasatun ukhra? Madrasatun ukhra. Ana sa'ata'allam fi madrasatin ukhra misalnya. Saya akan belajar di sekolah yang lain. Jadi ukhra itu muannas. Misalnya apa yang muannas? Mobil yang lain. Sayyaratun ukhra, madrasatun ukhra, talibatun ukhra, tabibatun ukhra. Paham? Mal farqu baina akhar wa ukhra? Akhar untuk mudzakkar, ukhra untuk muannas. Nah, ukhra jamaknya adalah ukhar. Ukhra jamaknya apa? Ukhar. Lihat sini, ukhar jam'u ukhra. Ukhar adalah jamak dari kata ukhra. Wa hiya mamnu'atun minas sarfi, dan dia termasuk isim yang tidak boleh bertanwin. Ukhar enggak boleh bertanwin. Ukhar tidak boleh bertanwin, mamnu' minas sarfi. Qala Allah Ta'ala, contohnya dalam firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka kalau dia berbuka gantilah pada hari-hari yang lain. Lihat ukhar. Ukhar dia tidak boleh bertanwin karena dia mamnu' minas sarfi. Mamnu' min apa? Mamnu' minas sarfi. Sudah kita pelajari kan isim-isim yang mamnu' minas sarfi. Jadi dia tidak boleh bertanwin. Mamnu' minas sarfi majrurnya dengan apa? Mamnu' minas sarfi majrurnya dengan apa? Dengan fathah. Ya, mamnu' minas sarfi marfu' dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan fathah juga. Ukhar dia karena dia mamnu' minas sarfi, maka dia majrurnya dengan fathah. Ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Yastati'u. Apa dhamirnya yastati'u? Dhamirnya apa? Fi'il mudhari harus diawali oleh satu dari huruf mudhara'ah yang 4, yaitu anaita atau na'aita. Hamzah, ya, ta, dan nun. Yastati'u, tastati'u, astati'u, nastati'u. Kalau yastati'u diawali oleh ya, fi'il mudhari'nya. Dhamirnya apa di situ? Dhamirnya apa? Apa? Iya, dhamirnya apa? Dhamirnya itu huwa, dhamirnya huwa, dia laki-laki. Tastati'u. Apa dhamirnya di situ? Dhamirnya apa? Masa tidak tahu apa dhamirnya? Sama semua fi'il mudhari, dhamirnya sama semuanya yang tersembunyi di situ. Apa? Hiya atau anta. Astati'u, apa dhamirnya? Ana. Ini masa nasitunna? Apa kalian lupa semua pelajaran? Ya, aksiri minal mudzakarah. Aksiri minal mudzakarah. Banyak menghafal, bukan banyak main handphone. Yastati'u dhamirnya huwa, dia laki-laki. Tastati'u dhamirnya anta, kamu laki-laki atau hiya. Anta tastati', hiya tastati'. Astati'u dhamirnya ana. Ingat ya bahwa fi'il mudhari itu pasti diawali oleh apa? Oleh huruf mudhara'ah yang 4, yaitu ya, ta, nun dan hamzah ya. Yansuru, tansuru, ansuru, nansuru, yazhabu, tazhabu, nazhabu, azhabu, yadrusu, tadrusu, adrusu, nadrusu. Semua fi'il mudhari awalnya adalah apa? Awalnya adalah huruf mudhara'ah yang 4 ini semuanya. Dan masing-masing ada dhamirnya. Ya yang diawali oleh ya, dhamirnya apa di situ? Huwa, dia laki-laki. Yang diawali oleh ta, tadrusu, tastati'u misalnya. Anta atau hiya. Anta tastati'u, hiya tastati'u. Fatimah tastati' an taqra'al kitab misalnya. Ya. Kemudian yang diawali oleh hamzah, astati'u, apa dhamirnya? Ana, saya. Ana astati' al-muhadatsa bil arabiyyah misalnya, ya. Kemudian yang diawali oleh nun, nastati'u misalnya. Nah, nahnu nastati'u al-muhadatsa al-muhawara bil lughatil arabiyyah. Baik, lihat di sini yastati'u dhamirnya huwa. Uktubna ya akhwat, uktubna. Tastati'u anta au hiya, astati'u dhamirnya ana. Contohnya, man yastati'u an yaktuba ad-darsa 'ala sabburah bi khattin wadih. Man yastati, siapa yang sanggup? Apa dhamirnya di sini? Huwa. Siapa yang sanggup? An yaktub. Yaktub apa dhamirnya? Huwa juga. Yaktub ad-darsa, menulis pelajaran. Ala sabburah, di papan tulis. Bi khattin wadih, dengan tulisan yang jelas. Siapa yang bisa yang sanggup menulis pelajaran di papan tulis dengan tulisan yang jelas? Paham tuh nak? Lihat sini, yastati dhamirnya huwa. Yaktub dhamirnya huwa juga. Lanjut, atastati'u an tasuqa syahinatan ya Zubair, ya Zubairu. Bacanya apa? Ya Zubairu. Munada mudhaf mabni ala dhammi. Munada yang mudhaf, munada mufrad mabni ala dhammi. Zubair dia mufrad.
maka dia mabni ala ad-dhammi. Atastati'u an tasuqa syahinatan ya Zubair. Tastati apa dhamirnya? Dhamirnya apa? Tastati'u apa dhamirnya? Anta di sini karena di akhirnya ada kata ya Zubair. Taib. Atastati'u anta suqa, saqa yasuqu siaqah, yaitu apa? Mengendarai, saqa yasuqu. Apa dhamirnya di situ? Tasuqa, anta suqa. Anta. Syahina mobil truk. Mobil truk, ya. Atastati'u an tasuqa syahinatan ya Zubair, apakah kamu bisa mengendarai mobil truk wahai Zubair? Nomor 3. Hazir risalah bi khattin radi. Tulisan surat ini dengan tulisan yang jelek. Hazir risalah tu bi khattin apa di situ? Radi. Mana radi? Radi itu artinya jelek. Radaah kejelekan, ya. Risalah ini, surat ini dengan tulisan yang jelek. La astati'u an aqra'aha. La astati'. Mana la astati'? Apa dhamirnya di situ? Dhamirnya apa? Ana. Saya tidak bisa membacanya. Atastati'u an taqra'aha anta ya bara. Nah, atastati' apa dhamirnya? Anta. Apakah kamu bisa membacanya wahai bara? Nah, itu dia. Jadi apa namanya? Astati' dhamirnya ana, tastati' dhamirnya anta. Nomor 4, atastati'ina an taghsili hazil malabis al-yawma ya Laila? Apakah kamu bisa mencuci baju-baju ini? Apa nih? Al-yawma pada hari ini wahai Laila. Atastati'ina. Apa dhamirnya di situ? Anta atau anti? Ada ya apa namanya? Ya muannas di akhirnya. Atastati'ina. Apa dhamirnya? Anti. Dhamirnya adalah anti. Coba tasrifkan yastati'. Tasrif apa tasrifnya? Yastati'u huwa yastati'ani huma, jamaknya apa? Yastati'una. Tastati'u hiya tastati'ani huma yastati'na hunna. Anta apa? Tastati'u anta, tastati'ani antuma, tastati'una antum, tastati'ina. Lihat sini, tastati'ina anti, ya. Tastati'ani antuma, tastati'na antunna. Astati'u ana, nastati'u nahnu. Paham ya? Nah, jadi penggunaan fi'il mudhari berbeda-beda tergantung bentuknya, karena di fi'il mudhari itu ada dhamirnya. Kalau diawali oleh ya, fi'il mudhari'nya diawali oleh ya, itu digunakan untuk dhamir huwa, dia laki-laki. Kalau diawali oleh ta, untuk apa dia? Dhamir apa di situ? Huwa, hiya atau anta. Diawali oleh nun, dhamir apa? Nahnu. Oleh hamzah, ana. Baik, latihan 17. Ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut. Shalla, yusalli, salli. Salat adalah fi'il madhi, telah mengerjakan salat. Yusalli fi'il mudhari, sedang mengerjakan salat, dia laki-laki. Salli, salatlah kamu, dhamirnya anta. Dhamirnya apa? Anta. Salat, telah mengerjakan salat, dia seorang laki-laki. Yusalli, sedang mengerjakan salat, dia seorang laki-laki. Salli, salatlah kamu. Shalla yusalli, salli. Paham? Taib. Asallaita az-zuhra ya Husainu? Asallaita az-zuhra ya Husainu? Taib. Apakah kamu sudah salat zuhur wahai Husain? Asallaita, ta adalah apa? Anta. Dhamir apa? Anta. Asallaita, apakah kamu telah salat az-zuhra, salat zuhur ya Husain? Taib. Sallaitu fil masjidil harami, saya telah mengerjakan salat fil masjidil harami, di Masjidil Haram, wa fil masjidin nabawi syarifi, juga di Masjidin Nabawi asy-Syarif. Wa uhibbu an usalliya, apa dhamirnya? An usalliya. Dhamirnya apa tadi? Fi'il mudhari kan kalau diawali oleh hamzah dia dhamirnya apa? Ana. Wa uhibbu apa dhamirnya? Ana juga. Dan saya ingin salat saya fil Masjidil Aqsa, di Al-Masjidil Aqsa, biiznillah, dengan izin Allah. Nah, lihat ya, sallaitu kalau fi'il di, susul oleh tak mutaharrika, itu fi'il madhi semuanya, baik tak mutaharrikahnya fathah atau dhamma atau kasrah. Sallaitu, sallaita, sallaiti, ataupun nun niswah, ya. Misalnya salat, itu dia fi'il madhi semuanya. Baik. Nah, tapi kalau fi'il mudhari diawali oleh
Apa ciri-cirinya tadi? Diawali oleh ya, diawali oleh ya, ta, na, dan a. Yusalli, tusalli, nusalli, usalli. Taib. Sallaitu fil masjidil harami wa fil masjidin nabawi syarifi wa uhibbu. Kalau dhamir huwa apa? Kalau dhamir huwa uhibbu. Kalau dhamirnya huwa yuhibbu anta, tuhibbu nahnu, nuhibbu ana, uhibbu. Usalli kalau dhamir huwa apa? Yang sebelah sana perhatikan. Kalau usalli dhamir huwa. Anti. Dhamir huwa dari usalli apa? Kalau dhamirnya huwa. Yusalli anta atau hiya. Tusalli nahnu, nusalli. Kita salat atau kita sedang salat, nusalli. Dia perempuan sedang salat, tusalli. Kamu sedang salat, tusalli. Dia sedang salat, huwa yusalli. Faham? Taib. Salli bina ya syaikhu. Salli bina ya syaikhu. Salatlah bersama kami wahai syekh. Maksudnya jadi imamlah untuk kami wahai syekh. Salli ini fi'il amarnya. Salli fi'il amar dari salla yusalli. Karena dia mu'tal akhir ketika fi'il amar maka huruf ilatnya dibuang. Ya. Salli bina ya syaikhu. Ya, salatlah dengan kami wahai syekh. La tusallil faraidha fil baiti. La tusalli. Itu asalnya ada ya di situ karena dia dikata apa? Salla yusalli. Bab tusalli ada ya-nya. Tapi karena dia fi'il nahi maka huruf ilatnya dihilangkan. La tusallil faraidha fil baiti. Janganlah kamu salat wajib di al-faraid maknanya di sini apa? Salat wajib. Al-faraid maksudnya di sini salat wajib. La tusallil faraidha fil baiti. Janganlah kamu salat wajib di rumah. Lamma usallil asra. Saya belum salat asar. Ini lamma amil jazam. Lamma amil jazam. Kalau masuk kepada fi'il mu'tal akhir maka huruf ilatnya dibuang. Karena asalnya kan yusalli, ada ya di akhirnya kan. Yusalli, tusalli, usalli, nusalli, ada ya di akhirnya. Tapi ketika masuk amil jazam, di antara amil jazam itu adalah la an-nahiyah tadi. La tusalli, ada ya di akhirnya. Tapi karena masuk amil jazam la nahiyah, la larangan, maka huruf ilat di akhir dibuang. Begitu juga ketika masuk amil jazam lamma atau amil jazam yang lain seperti lam, ya. Maka huruf ilatnya dibuang. Lamma usallil asra. Saya belum salat asar. Lamma usallil asra. Saya belum salat asar. Ini contoh-contoh penggunaan dari kata apa? Salla, yusalli, salli, la tusalli. Taib. Seperti kita belajar tasrif ya. Gunanya kita belajar tasrif itu adalah supaya kita bisa menggunakan kalimat yang benar, yang tepat, sesuai dengan dhamirnya, Baik. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.